Pemirsa, pasca putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini bebas, keluarga Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam. Keluarga Vina juga menuntut dibentuknya tim pencari fakta ini guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti bertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu kan. Sudah inkrah keputusan dari pengadilan itu kan 3 yang disebutkan gitu. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Ahyar. Ini novum atau bukti barunya ini harus seperti apa nih hingga benar-benar menandakan bahwa terpidana Saka Tatal itu tidak salah, tidak ada di lokasi atau alibi yang seperti apa? Semua alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP itu boleh diungkap. Jadi kalau bukti yang ditemukan sekarang ini dahulu belum ditemukan, itu intinya. Jadi semuanya, apakah itu saksi, ahli, surat, itu kan bisa pihak yang bersangkutan yang dulu dipidana juga dimungkinkan untuk diajukan. Jadi semuanya bisa dibuka. Sidang di pengadilan tadi Bung Farhad mengatakan udah ada tanggal sidangnya. Itu seperti biasa, bukan Mahkamah Agung yang akan menyidangkan, tapi adalah pengadilan majelis yang ada di pengadilan negeri di mana tempat dahulu perkara diputus. Nah itu berjalan, pihak jaksa tentu nanti juga bisa mengajukan alat bukti untuk mengcounter masalah itu. Yang di PK ini kan keputusan pengadilan, dulu yang yang menuntutnya kan jaksa, yang mungkin yang paling ujungnya sekali adalah penyidik kan di saat itu. Jadi dibuka lagi nanti terhadap. Kalau di counter oleh dari jaksa, artinya jaksa harus memiliki bukti apa yang paling kuat? Iya, nggak tahu. Yang untuk tentu kan ini pasti juga jaksa sudah memperoleh salinan permohonan PK ini tadi. Iya. Tentu mereka akan mempelajari juga, dia juga akan dapat tentu mengkopi juga, meminta sekarang mungkin nggak boleh lagi memfotokopi alat-alat bukti itu. Dia lihat bukti apa yang ada. Tentu kan harus di situ kan berhadapan-hadapan untuk men-challenge di situ, bukan bermusuhan sebetulnya pihak. Itu adalah men-challenge bagaimana tegak hukum yang sebenarnya, mencari fakta siapa pelaku yang sebenarnya, jangan sampai salah orang kan di situ. Nah oleh karena itu walaupun mereka berseberangan meja, biasanya di situ hakim sebelah kanan biasanya itu pemohon PK, sebelah kiri hakim nanti juga itu bisa jaksa, mungkin berada pihak termohon ya. Itu bukan berarti bermusuhan, tidak. Sparring partner untuk mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum kita yang sudah juga dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Harus semua pihak melihat itu. Jadi landasan pola berpikir begitu, jangan nggak saling tegur-menegur, nggak boleh begitu. Kita mari berkompetisi mencari silang sengketa pendapat, argumentasi untuk mencari wujud kebenaran yang sebenar itu yang mana. Harus di situ cara berpikir kita, sehingga nanti ditemukanlah yang sesungguhnya. Apakah memang ini kan Saka Tata berhasil untuk membuktikan bahwa dia juga tidak. Tadi juga Bung Farhad mengatakan ini angin segar buat beliau menerima putusan dari Peggy, mau diapakan nanti putusan pra-peradilan tentu akan diolah sedemikian rupa, memperkuat argumentasi pihak Saka Tata tentunya. Kita lihat saja, mudah-mudahan TV One juga menyiarkan juga masyarakat, biar ini pelajaran buat masyarakat. Kita nggak ada ingin membuka aib sesuatu. Kalau ada kekeliruan biasa, ini sifatnya kan manusia, asal jangan sengaja aja. Kalau ada kelalaian itu bisa kita terima, tapi kalau sengaja itu mungkin lain persoalan, bukan ya? Nah, itu yang kita lihat nanti, biarlah hukum berjalan. Karena Indonesia dengan tegas kan negara hukum.
Jadi hukumlah yang panglima, walaupun saat sekarang masih banyak yang bertanya apa hukum yang panglima atau politik. Ya, kita berharap tentu hukumlah yang panglima. Baik, saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, kalau melihat sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa novum salah satunya tidak pernah terjadi penusukan. Kalau dulu memang kan berdasarkan hasil visum, tetapi novum baru akan menggambarkan bahwa tidak ada penusukan terhadap Eki. Nantinya akan seperti apa mungkin bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum? Ya, kami ya sebenarnya saya kasih bocoran lah tentang novum yang akan kita temukan nanti, yang kita ajukan. Di dalam persidangan kemarin itu saya melihat hakim itu tidak melakukan pemeriksaan setempat, hanya berdasarkan rekonstruksi saja, kemudian tidak membahas tentang bukti-bukti terutama tentang persesuaian antara keterangan ahli forensik dengan hasil. Karena di situ ada 2 kali pemeriksaan. Pertama di Rumah Sakit Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Ya, memang kami melihat tidak ada luka-luka, keterangan luka-luka benda tajam di situ. Itu hanya peran dari benturan yang dari awalnya perkara ini kan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Kami memiliki foto-foto di mana di tubuh Vina itu nggak ada luka selain ada daging di mur di separator yang ada kaitan di tembok tempat jatuhnya tersebut, benturan tersebut, sehingga sudah sesuai dengan keterangan ahli gitu. Kemudian pada baju-baju daripada Eki itu tidak ada luka-luka di perut, tusukan seperti yang diceritakan dalam skenario cerita ini, sehingga kita perlu mengajukan bukti-bukti foto-foto ketika kejadian awal di TKP pemeriksaan lalu lintas tersebut. Nah, kemudian kami temukan juga putusan yang bertentangan, diantaranya peran dari Peggy yang sekarang dinyatakan bebas itu dalam pertimbangan majelis hakim seolah-olah Peggy ini adalah pelaku yang memperkosa, membunuh, menusuk samurai tersebut gitu. Sedangkan dalam 5 perkara terpidana lainnya Peggy ini bukan pemerkosa gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan menghadirkan saksi-saksi ahli, diantaranya beberapa orang ahli atau mantan pejabat tinggi dari kepolisian, dokter ahli forensik, kemudian ahli pidana. Kita perbanyak di sini yang mereka sudah menyatakan siap untuk hadir dan menganggap ini satu peradilan yang mereka harus hadir sebagai orang yang memiliki ilmuwan sehingga terang menderang di masyarakat. Nah, dan kedua, ini baru pertama sekali saya melihat kejadian bahwa ada korban pembunuhan, ada saksi yang sembunyi gitu. Padahal justru masyarakat penasaran gitu. Bahkan yang ditampilkan itu adalah lawyer-lawyer yang kita anggap selama ini kan pengacara itu kan tidak mendampingi saksi. Walaupun ada saksi, tidak ada peran pengacara di pengadilan itu. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka ini dibully gitu, dipermalukan gitu. Padahal nanti kita dalami lagi ya Bang Farhad ya, usai jeda kami segera kembali ya. Kita akan dalami lagi nanti. Kita lanjutkan, kalau dari Pak Arianto melihatnya untuk PK ini dinyatakan benar-benar berhasil begitu ya disidangkan ataupun dicermati kembali, peninjauan kembali ini, artinya karena bukti-buktinya seperti apa? Ya, saya melihat gini ya. Itu tadi Pak Farhad ngomong gini ya, bahwa ini kecelakaan lolos biaya biasa gitu. Jadi gonjang-ganjing ini adalah akibat daripada perbedaan pendapat yang masing-masing melihat sisinya masing-masing. Itu kan gitu. Nah, ini mana yang benar itu harus diuji di PK. Selama ini kan bukti-bukti yang ada itu bahwa ini alibi gini, kemudian salah orang dan sebagainya, kan hanya muncul di publik. Itu harus dimunculkan di peradilan supaya bisa ditampung oleh hakim yang menilai itu tadi. PK itu kan sistemnya kan cuma satu lapisan pengawasan apakah yang kinerja yang di bawahnya baik apa tidak. Nah, makanya itu menurut saya PK-nya sekarang tergantung daripada kegigihan daripada yang masing-masing mengajukan PK itu menyampaikan apa yang terjadi ini dimasukkan di dalam PK itu dan dibahas di pengwakilan sehingga nanti hakim bisa memutus yang sebenarnya. Jangan dituntut lagi seperti tadi itu. Hakim tidak mempertimbangkan ini, mosok luka tusuk nggak dilihat, ini beda. Kira-kira itulah. Jadi mudah-mudahan PK ini jalan dan bisa menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Terakhir Pak Akyar, terkait PK ini tadi dikatakan juga kuasa hukum kan sempat mengatakan bahwa penusukannya berbeda dengan hasil otopsi dan lain sebagainya. Ya, itulah yang nanti kita lihat setelah
dilakukan pembuktian, tentu kita bisa memprediksi lah kira-kira kemana arahnya itu nanti. Sama-sama kita menunggu, ungkap peristiwa apa adanya, keluarkan semua alat bukti sehingga hukum itu betul-betul tegak. Jadi jangan sampai orang yang nggak bersalah dihukum, jangan juga membebaskan orang yang bersalah. Fiat justisia ruat kulum. Walaupun esok hari langit akan runtuh, keadilan harus kita tegakkan. Baik. Kita berharap memang kasus Vina ini bisa dapat terungkap begitu ya, dan kita juga akan memantau terus bagaimana perkembangan nantinya dari PK yang diajukan oleh terpidana kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto, Pak Mas Reza juga Bang Farhat.